Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Berarum dengan NIM akhir 80. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Wilayah Perbatasan di Indonesia. Pada materi yang pertama yaitu membahas mengenai definisi dari wilayah perbatasan dan persebarannya. Untuk definisi dari wilayah perbatasan itu sendiri adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antar negara yang meliputi kawasan perbatasan. Daerah ini berfungsi sebagai titik pertemuan dan sekaligus pemisah antara dua negara. Daerah perbatasan biasanya memiliki karakteristik yang unik seperti adanya pos pemeriksaan, penjaga perbatasan, dan regulasi khusus yang berlaku. Sedangkan untuk persebarannya, menurut letak geografis Indonesia, jika dilihat dari batas-batasnya yaitu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, dan juga Laut Cina Selatan, serta Malaysia dan bagian timur. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga negara Papua Nugini. Materi yang berikutnya yaitu mengenai dasar hukum dan kebijakan. Pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia memiliki dasar hukum dan kebijakan yang diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Untuk dasar hukumnya yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang tersebut mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, ruang udara, dan sumber daya alam di wilayah negara. UU ini juga menjadi acuan dalam penetapan batas wilayah dengan negara tetangga serta pengelolaan kawasan perbatasan. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020 sampai 2024 yang bertujuan memperkuat kedaulatan negara, pemerataan pembangunan, dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Serta dasar hukum yang ketiga yaitu menurut UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara yang menekankan pentingnya pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Berikutnya kebijakan utama yang pertama yaitu Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan atau Renduk BWNKP. Kebijakan ini mencakup penguatan kedaulatan negara, optimalisasi pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI, serta pemenuhan hak dasar warga negara di perbatasan. Yang kedua yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 untuk mengordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong pembangunan yang terintegritas. Yang ketiga yaitu pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan mengadopsi pendekatan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan selain pendekatan keamanan atau security approach. Nanti yang berikutnya yaitu mengenai tujuan perencanaan. Yang pertama, menjaga integrasi NKRI. Wilayah perbatasan dirancang untuk memastikan keutuhan dan kedaulatan wilayah negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua yaitu membangun kawasan perbatasan secara berimbang dan terpadu. Perencanaan wilayah perbatasan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dengan negara tetangga. Yang ketiga yaitu mengukuhkan kapasitas Indonesia dalam persaingan global. Pengelolaan wilayah perbatasan bertujuan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, tertata, dan sejahtera. Materi yang berikutnya yaitu mengenai strategi perencanaan. Pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi ekonomi kawasan perbatasan. Berikut ini adalah strategi utama yang diterapkan. Yang pertama yaitu mempertegas pembangunan dan menjaga batas wilayah negara. Yang kedua yaitu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir sinergitas lintas sektor.
Berikutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dan perencanaan wilayah perbatasan. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur. Banyak daerah perbatasan yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Keterbatasan ini menghambat aksesibilitas dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua yaitu kendala sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan menjadi tantangan yang signifikan. Pendidikan yang kurang memadai dan keterampilan yang terbatas mengakibatkan masyarakat sulit untuk beradaptasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir yaitu ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah. Hal ini disebabkan kebingungan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang seharusnya saling mendukung. Materi yang terakhir yaitu mengenai program prioritas. Dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat lokal, yang kedua program lokasi prioritas atau LOKPRIL, dan yang ketiga yaitu pengembangan pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN. Dan yang terakhir, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari materi mengenai perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.